Baik, mengapa penelitian bahasa Jepang perlu dilakukan? Ini berhubungan dengan pentingnya kegiatan penelitian. Jadi pendidikan bahasa Jepang di Indonesia itu sudah berjalan cukup lama, ya. Akan tetapi hasilnya belum memuaskan, ya. Di UPI sendiri tahun 65 mulai dibuka pendidikan bahasa Jepang. Di Unpad 63, di perguruan tinggi itu Unpad paling awal, kemudian disusul dengan UPI. Jadi usia Unpad dan UPI pendidikan bahasa Jepang itu hanya beda 2 tahun. Ya, di Indonesia cukup lama, ya, dibanding dengan negara ASEAN lainnya atau negara-negara Eropa. Tapi kalau dilihat hasilnya, kita masih di bawah, ya, negara-negara seperti Korea, Cina, bahkan Australia, ya. Bahkan di Malaysia kita masih di bawah kalau dilihat dari hasil rata-rata. Apakah hasil pendidikan bahasa Jepang Indonesia dapat disejarkan dengan negara lain? Ya, itu tadi. Ya, di kita lebih banyak yang tidak sejajarnya dibanding yang sejajarnya. Artinya bukan berarti tidak ada yang berhasil di kita. Ada yang bisa, tapi banyaknya yang tidak bisa. Apa yang menjadi permasalahan dalam pendidikan bahasa Jepang di Indonesia? Nah, dari sini akan melahirkan nanti berbagai tema-tema penelitian yang bisa Anda garap nanti. Adakah upaya untuk mengatasi? Selalu ada, tapi hasilnya, ya, belum optimal. Nah, ini diantaranya. Kemudian, ya, apa yang harus dilakukan? Maaf. Ya, apa yang dimaksud dengan kegiatan penelitian? Oke, penelitian itu merupakan proses, ya, itu yang paling utama. Jadi kegiatan yang berlangsung ada awal dan ada akhirnya. Bukan kegiatan sesaat atau spontanitas, melainkan terencana. Penelitian dilakukan secara sistematis. Jadi ada prosedur yang harus dilakukan, yang harus dilalui dan harus ditempuhi dan tidak boleh dilewati. Itu namanya penelitian. Kalau Anda menulis sesuatu tanpa prosedur itu bukan penelitian. Adanya upaya, ya, untuk memahami masalah. Jadi Anda nanti menemukan masalah tersebut nanti dipecahkan melalui prosedur penelitian, prosedur ilmiah. Mengetahui penyebab kenapa masalah itu muncul, kemudian yang paling penting adalah mencari jawaban dari masalah tadi. Penelitian dilakukan secara ilmiah. Penelitian itu ada proses pengumpulan data dan analisis data. Itu dilakukan secara ilmiah. Ya. Oke, selanjutnya, fungsi penelitian untuk apa sih sebenarnya? Ya, hal-hal yang bersifat teoritis ini nanti bisa Anda bisa Anda baca lebih detailnya, ya. Karena apa yang saya jelaskan di sini tidak semuanya muncul di dalam tes. Mungkin ada yang muncul di dalam tes tanpa ada penjelasan di perkuliahan ini. Fungsi penelitian untuk apa? Yaitu menemukan sesuatu yang baru, ya, artinya ilmu pengetahuan yang baru. Dengan terjawabnya suatu masalah, ilmu pengetahuan yang baru itu diperoleh atau dimunculkan. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau Anda meneliti tentang linguistik, yaitu mengembangkan ilmu linguistik. Anda mengembangkan tentang metodologi pengajaran, metode pembelajaran bahasa Jepang, misalnya, itu mengembangkan ilmu metode, dan lain sebagainya. Penelitian itu merupakan validasi terhadap teori lama. Ada teori-teori yang sudah lama, apakah masih bisa diterapkan di zaman sekarang atau tidak? Itu fungsi dari penelitian. Kemudian menemukan masalah baru. Jadi kalau Anda susah menemukan masalah, baca saja bab akhir dari skripsi atau tesis. Di sana ada saran. Saran yang dimaksud bukan saran menggurui, tapi saran pada diri peneliti. Ada masalah yang belum digarap, yang perlu digarap. Baca saja di sana. Anda minta izin kepada orangnya, saya mau menggarap apa yang jadi masalah baru dalam hasil penelitian Anda. Silakan, boleh. Memperkaya ilmu pengetahuan, jelas, ya, dengan penelitian dihasilkan ilmu pengetahuan, akhirnya fungsinya itu untuk memperkaya ilmu pengetahuan.
Nah, jenis-jenis penelitian minggu lalu sudah disinggung, ya, berdasarkan fungsi atau kegunaannya. Ada yang dimaksud dengan penelitian dasar, ya. Nah, Anda nanti dari 4 ini yang mana penelitian Anda, ya? Anda harus bisa memilah. Dilihat dari jenisnya penelitian Anda, dilihat dari fungsinya atau kegunaannya sebagai penelitian apa. Ada penelitian dasar atau fundamental atau basic research, yaitu penelitian yang dilakukan oleh orang-orang ilmu murni, menemukan teori-teori dalam bidang tersebut. Dalam bahasa, ilmu murni bahasa itu adalah linguistik. Ya. Linguistik. Orang-orang dalam ilmu bahasa menemukan teori-teori linguistik. Ya. Orang-orang di ITB misalkan menemukan tentang nuklir, tentang sel, tentang apa, itu adalah ilmu murni. Dalam penelitian dasar, karena dilakukan oleh orang-orang yang bidangnya adalah bidang ilmu murni, ya, ini tidak dirintangi oleh apa manfaatnya. Jadi orang menemukan jenis-jenis sel dari sekarang mungkin manfaatnya 20 tahun kemudian. Orang menemukan nuklir dan lain sebagainya juga mungkin akan bermanfaatnya itu beberapa tahun kemudian. Itu penelitian dasar. Anda pun meneliti ilmu linguistik, nanti ada batasannya. Yang kedua, ada penelitian terapan. Apa itu terapan? Ini apel research ini, penelitian ya, yang dilakukan dengan menggunakan hasil penelitian dasar ini, penelitian ilmu murni ke dalam suatu bidang, misalnya dalam pendidikan. Ada hasil penelitian dari kaum linguistik tentang fonetik misalnya. Nah, ini diterapkan dalam pengajaran bahasa. Ada penelitian tentang sintaksis juga diterapkan dalam pengajaran bahasa. Ada teori-teori tentang psikologi diterapkan dalam pengajaran bahasa dan lain sebagainya. Nah, Anda apakah nomor 1 atau nomor 2, Anda harus bisa menjelaskan nanti. Dari sekarang. Apakah sifatnya menerapkan teori yang sudah ada atau menemukan teori baru. Kalau menemukan teori baru berarti penelitian dasar. Tapi kalau menerapkan teori yang sudah ada ke dalam bidang pendidikan, misalnya itu namanya penelitian terapan. Nah, linguistik pun nanti Anda boleh meneliti linguistik, tapi dasarnya itu untuk mengembangkan pendidikan bahasa Jepang yang sudah ada. Jadi bukan fundamental riset, bukan penelitian dasar murni, tapi penelitian yang dilakukan sebagai upaya untuk menerapkannya ke dalam bidang pendidikan. Yang ketiga ada penelitian tindakan atau action research. Ya. Ini ada penelitian. Penelitian masalahnya itu dijawab dengan tindakan nyata. Di dalam dunia pendidikan ada PTK, penelitian tindakan kelas, yang harus dilakukan oleh para guru di lapangan. Meskipun banyak para guru yang tidak memahami atau apa itu PTK. Ya, untuk PTK Anda hindari saja dulu, jangan dulu. Karena kalau Anda mau meneliti PTK, Anda harus punya sekolah sendiri, harus punya kelas sendiri, dan itu bukan karya ilmiah secara akademik, melainkan karya ilmiah berkelompok. Jadi tidak bisa dilakukan sendirian. Yang keempat ada penelitian evaluatif. Ya, penelitian evaluatif itu untuk menguji, menilai keberhasilan suatu program dan lain sebagainya. Jika Anda meneliti kemampuan bahasa Jepang mahasiswa UP, itu evaluatif maksudnya. Ya. Nah, di antara 4 ini yang mana? Yang paling memungkinkan bagi Anda nomor 2 ya. Nomor 1 oke, nomor 4 juga boleh, tapi nanti ada rintangan. Apa rintangannya? Kalau Anda meneliti kemampuan bahasa Jepang mahasiswa UPI setelah 4 tahun belajar, apakah ada di posisi N3 atau N4 dan lain sebagainya, nanti akan berhadapan dengan dosen-dosen yang ada di prodi. Kami tidak bermasalah sebenarnya, tapi Anda orang yang baru tahu penelitian ingin menilai kinerja para dosen yang sudah puluhan tahun. Itu beratnya di sana. Oke. Itu jenis penelitian berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Anda harus bisa menjelaskan nanti penelitian saya ini termasuk kemana. Dasarkah, terapan, tindakan, atau evaluatif. Berikutnya, ya, ini penelitian dasar yang dilakukan untuk menemukan, ya, menghasilkan suatu teori baru
Ini dilakukan oleh para pakar bidang tertentu sehingga disebut dengan penelitian murni. Yang tadi saya katakan, misalnya ahli linguistik yang berada di Unpad, UI, UGM, mereka melakukan penelitian tentang linguistik. Ya, ahli fisika menemukan teori tentang nuklir, ahli biologi menemukan tentang sel dan lain sebagainya. Penelitian terapan ini dilakukan untuk menerapkan suatu teori ilmu murni ya ke dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan. Teori linguistik tadi ya sudah dijelaskan oleh guru bahasa dalam pengajaran bahasa. Teori belajar hasil ahli psikologi diterapkan dalam pembelajaran suatu materi di kelas. Ilmu linguistik bahasa Jepang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Jepang. Ini penelitian evaluatif, kenapa tidak boleh ya mengukur keberhasilan suatu program, misalnya pelatihan, program pendidikan S1 dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki program yang telah berjalan. Ini dilakukan oleh atasan para dosen yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, bukan oleh mahasiswa yang posisinya di bawah, tapi oleh pimpinan ya. Oke, selanjutnya penelitian tindakan mengatasi masalah langsung dengan tindakan nyata dalam pendidikan dikenal PTK, penelitian tindakan kelas. Guru langsung menjadi peneliti dan berhadapan dengan siswa bersama-sama menjalankan program yang sedang berjalan. Oke, kemudian berdasarkan tujuannya yang sekarang, kalau tadi berdasarkan fungsinya. Dalam penelitian, berdasarkan tujuannya, ada yang tujuannya mendeskripsikan, penelitian deskriptif. Yaitu tujuannya mendeskripsikan fenomena yang terjadi saat ini. Apa adanya gitu ya, secara objektif. Jadi penelitian deskriptif ini luas sekali maknanya. Mendeskripsikan sesuatu fenomena yang terjadi pada saat ini. Bukan saat lampau atau yang akan datang, tapi saat sekarang ini. Ya, itu baru dikatakan sebagai penelitian deskriptif. Yang kedua ada penelitian prediktif. Prediktif itu untuk memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan melihat kondisi yang terjadi saat ini. Ini penelitian ramalan itu. Ya, ada juga ya, boleh Anda lakukan ya kedua penelitian ini. Kemudian yang ketiga, penelitian impromptif untuk memperbaiki proses yang sedang berlangsung. Ya, biasanya ada mid test, ada tes diagnostik, ini maksudnya untuk itu ya, bukan untuk penilaian semata. Dan lain-lain. Ini ada di buku, silahkan dilihat saja jenis-jenis penelitian ya di buku penelitian. Berikutnya berdasarkan metodenya, nah Anda nanti harus memilih ini. Nanti akan diperkenalkan 3 jenis metode. Anda memilih salah satu dari metode yang dibahas di kelas ini. Ada metode deskriptif ya. Metode deskriptif, kalau tadi tujuannya deskripsi untuk mendeskripsikan. Nah, sekarang sebagai metode deskriptif adalah mendeskripsikan sesuatu fenomena ya sekarang apa adanya. Jadi secara objektif dijabarkan. Ada penelitian sejarah, yaitu mengkaji ya sesuatu fenomena di masa lampau dari sudut pandang sejarah. Anda ingin meneliti tentang pendidikan bahasa Jepang zaman penjajahan Jepang atau zaman setelah kemerdekaan, itu namanya penelitian sejarah. Ada penelitian eksperimen, yaitu menguji cobakan sesuatu dalam suatu KBM atau kegiatan belajar mengajar. Misalnya menggunakan HP sebagai media untuk mempelajari percakapan bahasa Jepang dan lain sebagainya. Nah ini nanti yang akan dibahas ya. Jadi bagi Anda yang paling memungkinkan adalah nomor 1 dan 3. Diberi tanda saja. Sejarah, pertama kekurangan data di kita. Yang kedua ya ketertarikannya. Kalau Anda ingin menjabarkan pendidikan bahasa Jepang zaman penjajahan, itu kita akan kesulitan mencari bukti sejarah ya. Karena banyak saksi hidup yang sudah tidak ada. Jadi yang memungkinkan eksperimen dan deskriptif. Oke, diberi tanda saja. Oke, berikutnya. Berdasarkan jenis datanya, penelitian itu, ada penelitian kuantitatif,
yaitu datanya berupa angka-angka, apakah hasil tes, hasil angket, hasil skala, yang diolah dengan menggunakan rumus-rumus statistik. Semester depan Anda akan belajar statistik lanjutan dari mata kuliah ini. Ada penelitian kualitatif, yaitu datanya berupa bukan angka. Kalau angka diolah statistik dengan rumus matematik, itu data kuantitatif. Sementara data bukan berupa angka, kualitatif. Apa yang berupa bukan angka? Bisa kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jepang, bisa benda peninggalan, rekaman, film, dan lain sebagainya. Diolah secara analisis kritis. Nanti ada cara. Nah, Anda nanti mau penelitian apa? Anda harus bisa menjelaskan. Berdasarkan tujuannya kemana, berdasarkan fungsinya kemana, ya, berdasarkan metodenya penelitian apa, dan berdasarkan jenis datanya penelitian mana. Nah, Anda harus bisa menjelaskan setiap proposal Anda nanti. Oke, apa yang menjadi ya manfaat dari penelitian pendidikan bahasa Jepang? Yang pertama, menemukan teori baru dalam bidang pendidikan bahasa Jepang. Anda belajar bahasa Jepang sudah 4 tahun, 3 tahun, nggak ada perubahan. Belajar huruf kanji, masuk 1, hilang 10. Ya. Waktu ujian gitu-gitu juga. Bagaimana? Ini menemukan teori baru dalam pendidikan bahasa Jepang. Anda akan belajar selama ini ketika akan UTS, UAS. Sementara huruf kanji itu dipelajari seminggu minimal ada 20 huruf seminggu. 20 huruf seminggu kalau Anda hafalkan tiap hari saja belum tentu masuk semua. Apalagi kalau ditumpuk sudah 6 minggu, sudah 14 minggu. Jelas otak Anda akan lelah. Akhirnya apa? Anda tidak siap, Anda masuk angin ketika orang lain ujian, UAS atau UTS, Anda minta izin. Karena sakit tidak bisa mengikuti ujian. Langsung Anda memilih jalan pintas, yaitu mengikuti ujian susulan. Anda harus tahu, orang yang mengikuti ujian susulan tidak akan mendapat nilai A. Ya, kenapa? Karena ujian susulan namanya juga. Sama dengan remedial. Ini banyak salah langkah, salah jalan yang dipilih oleh para mahasiswa. Penelitian untuk memperbaiki teori lama melalui data yang baru yang lebih aktual. Banyak teori tentang pembelajaran bahasa mungkin sekarang sudah usang karena ditelan waktu dan kondisi. Ya, Anda perlu membuktikannya. Teori ini dalam pembelajaran sudah tidak berlaku, ganti dengan teori apa. Membuktikan teori lama apakah masih berlaku atau usang, ya. Mengembangkan konsep alat teori yang dapat diterapkan dalam pendidikan bahasa Jepang. Misalnya dalam media dulu orang membahas media itu hanya dua jenis, audio dan visual, gambar dan suara. Nah, belakangan muncul ada video sebagai audio visual. Belakangan ini ada internet dengan berbagai ininya sehingga lahirlah multimedia. Dilihat dari perkembangannya, kaset atau tape recorder apakah masih cocok di zaman sekarang? Atau gambar saja selain foto-foto, apakah masih tepat digunakan? Sementara orang-orang sudah melihat salju, melihat musim dingin itu bukan melalui gambar saja, tapi sudah melalui video. Atau pada saat sekarang ini bisa menyaksikan secara langsung apa yang terjadi ya di negeri sana. Mengurangi masalah dalam pendidikan bahasa Jepang, ini fungsi penelitian. Jadi kalau masalah-masalah dalam pendidikan bahasa Jepang bisa dikurangi, atau masalah yang Anda hadapi ketika belajar bahasa Jepang sedikit-sedikit bisa dikurangi, maka tidak menutup kemungkinan lulusan mahasiswa yang belajar bahasa Jepang di Indonesia bisa bersaing dengan lulusan dari luar. Ya. Meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Jepang ini pada ujungnya ke sana. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian seperti apa? Nah, ini harus Anda inikan dari sekarang. Satu, ada perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi. Ada 4 langkah yang harus Anda tempuh nanti sebelum ujian sidang. Perencanaan, yaitu mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengkajian teori,
dan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Nah, Anda ini sekarang dalam mata kuliah ini dalam rangka menyiapkan perencanaan. Kalau Anda sudah bisa menyiapkan proposal langsung untuk diajukan kepada Dewan Skripsi nanti, berarti Anda sudah lulus mata kuliah ini. Tapi kalau Anda belum bisa membuat proposal, apalagi untuk diseminarkan di depan Dewan Skripsi, berarti Anda belum layak lulus mata kuliah. Ini kuncinya, tolak ukurnya. Bisakah Anda membuat proposal atau tidak? Yang kedua, cara pelaksanaan nanti ya diawali dengan pengambilan data, pengolahan data, dan penyimpulan. Apakah masalah yang Anda rumuskan itu sudah terjawab atau belum? Nah, pelaksana ini tentunya di bawah bimbingan para pembimbing Anda. Jadi Anda dalam semester ini hanya perencanaan saja sampai proposal terwujud. Nanti setelah ada SK pembimbing dan lain sebagainya, baru pelaksanaannya dibimbing ya di bawah arahan dari para pembimbing. Setelah penelitian dilaksanakan, baru Anda menyusun laporan. Ini juga di bawah arahan dari para pembimbing. Laporan penelitian yang Anda susun disebut dengan skripsi. Bukan hanya dilaporkan saja, sebagai syarat ujian sidang, bahwa skripsi Anda itu isinya itu harus dipresentasikan apakah dalam seminar atau dalam jurnal ilmiah. Itu syarat Anda baru bisa meraih gelar sarjana kalau bisa mempertahankan dalam ujian lisan atau ujian sidang. Oke, persiapan Anda nih yang harus Anda lakukan mulai sekarang. Pertama, tentukan tema, bukan judul ya. Ya, minggu lalu sudah disinggung ada 2 gerbang penelitian. Tentukan tema, mau kemana arahnya. Yang kedua, rumuskan masalah. Buat rumusan masalah sebanyak mungkin, Anda sortir sendiri. Masalah mana yang layak dijadikan sebagai masalah penelitian Anda. Cari teori, ini nomor 3 yang berat bagi Anda. Cari teori yang berkaitan dengan tema tersebut. Jadi bagaimana orang lain menjawab masalah tadi, atau teori apa yang digunakan. Selain teori saja gak cukup, cari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema tersebut. Orang lain ketika menghadapi masalah seperti ini, apa yang dia lakukan? Itu harus ada ya. Kemudian baru buatlah proposal dengan format yang ditentukan oleh lembaga masing-masing. Kuncinya mulai sekarang Anda harus banyak membaca ya buku teori atau karya ilmiah yang dihasilkan oleh orang lain. Ya, penelitian itu digunakan untuk menjawab suatu masalah, ya, memecahkan masalah. Ingat kembali, ya minggu lalu sudah disinggung, tidak semua masalah yang harus diselesaikan melalui penelitian. Masalah yang layak diteliti harus benar-benar penting dan logis. Pilih masalah sesuai dengan kesanggupan dan ketersediaan dana Anda. Jangan membuat masalah yang tidak bisa diselesaikan 1 tahun. Anda yang rugi. Buat skripsi lebih dari 1 semester itu kebangetan ya. Masalah yang bermanfaat bagi halayak ramai, bukan karena masalah yang Anda sukai, tapi yang bermanfaat. Ya. Oke. Cara menemukan masalah, ya, bagaimana? Ini dari pengalaman hidup. Pengalaman itu pengalaman Anda ketika belajar bahasa Jepang. Anda belajar kanji, belajar bunpo, belajar kaiwa, belajar dokai, pasti ada masalah. Apalagi yang punya nilai tidak memuaskan. Yang punya nilai A semua saja belum tentu lepas dari masalah. Ketika Anda belajar kanji, kenapa susah masuk? Sementara orang lain bisa dalam waktu sekejap itu menghafal beberapa kanji. Ya. Ketika belajar bunpo, orang lain bisa memahami, kenapa Anda tidak? Itu juga pengalaman hidup. Atau nanti mungkin Anda akan praktik di lapangan, dalam rangka PPL, Anda menemukan sulitnya mengajarkan atau menjelaskan satu materi kepada siswa SMA. Atau berdiskusi dengan orang lain yang punya pengalaman, baik belajar ataupun mengajar.
kira-kira tema-tema apa yang bisa diteliti. Atau baca hasil penelitian orang lain. Tanpa melakukan ini semua, Anda akan sendiri, tidak akan ada kemajuan. Dan yang paling penting adalah konsultasi dengan atau pada dosen yang dianggap ahli dalam bidang tersebut. Nah, ini diantaranya. Oke, selanjutnya. Ya. 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 Pengajaran bahasa Jepang ya di Indonesia seperti apa? Ya. Tadi saya sudah katakan kualitas kurang memuaskan dibanding dengan negara lain. Padahal usia pendidikan bahasa Jepang di Indonesia sudah cukup tua, lebih dari 50 tahun. Kemampuan berkomunikasi para pembelajar dengan menggunakan bahasa Jepang masih kurang. Ya. Mayoritas menganggap bahasa Jepang masih terlalu sulit. Banyak anggapan masih kurang sarana dan prasarana ya. Faktor mental ketika Anda belajar, usaha Anda, kerja keras Anda dari para pembelajar tidak stabil. Anda ini motivasinya sering kempes ya. Itu harus Anda sadari ya. Jadi pertanyaannya kenapa Anda sampai sekarang masih belum lulus N3, padahal dari segi materi yang disampaikan sudah seharusnya lulus N3. Tapi kenapa itu terjadi? Tidak ada tes, Pak. Bukan itu masalahnya. Kalaupun Anda apakah yakin akan lulus dan lain sebagainya. Seharusnya ya, 1 semester belajar di UP, Anda lulus N5. 1 tahun belajar di UP, Anda lulus N4. 3 semester, ya, 4 semester N4. Semester ke-5 dan semester ke-6, Anda seharusnya sudah punya N3. Kalau sudah punya N3, Anda layak untuk lulus jadi sarjana. Lebih dari memasuki semester 7 dan 8, Anda seharusnya punya N2, karena itu materi yang disajikan untuk para mahasiswa. Tapi kenyataannya jangankan N2, N3 pun masih banyak yang belum lulus. Kenapa demikian? Nah, ini ada masalah. Ya, apakah masalahnya berhubungan dengan materi? Apakah masalahnya berhubungan dengan cara dosen mengajar pada Anda? Apakah masalahnya berhubungan dengan motivasi Anda, cara belajar Anda, motivasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu Anda kaji, nanti dipersempit, dijadikan satu judul penelitian. Oke, masalah apa yang muncul di lapangan ketika Anda belajar bahasa Jepang dulu? Anda ingat kembali. Ya. Dalam mempelajari huruf, mulai dari belajar huruf hiragana, di awal-awal kan waktu orientasi kana, Anda diberi waktu seminggu untuk menguasai huruf hiragana dan katakana. Banyak proses yang terjadi. Ada yang mencret-mencret, ada yang stres, bahkan ada yang mundur karena merasa diri tidak mampu. Kenapa? Orang lain pada mampu, Anda tidak. Coba dipikirkan ini. Kendala dalam mempelajari huruf kanji. Begitu selesai hiragana katakana, masuk sudah muncul huruf kanji. Huruf kanji dijejali Anda seminggu itu 20 huruf. 2 minggu 40 huruf. 1 semester itu hampir 200 huruf. Ya, 250 huruf. Hiragana saja begitu repotnya. Sekarang huruf kanji. Dengan materi yang banyak, dengan materi yang lebih sulit, tapi cara Anda belajar sama dengan ketika Anda belajar hiragana. Itu pun masalah. Jadi kenapa Anda tidak mau berubah? Kendala dalam kemampuan berbicara. Orang-orang meskipun tidak bisa baca kanji, terutama orang-orang bule sana, tapi mereka mahir dalam berbicara ya. Lancar. Nah, orang Indonesia berbicara pun enggak, membaca pun tertinggal. Nah, ini ketika nanti Anda, misalnya ada yang belajar di Jepang, melalui program beasiswa membuka Gakuso atau di program Japan Foundation, ini rata-rata orang Indonesia tertinggal.
Ya, kanji masih kalah sama orang Cina, orang Korea, bahkan dari orang Thailand juga kalah. Orang Vietnam berbicara juga masih di bawah mereka. Ya. Oke. Ketika Anda belajar tata bahasa, coba ingat-ingat masalah apa yang Anda pelajari, apa yang Anda rasakan, kesulitan apa yang Anda alami ketika belajar tata bahasa. Itu pun bisa dijadikan sebagai salah satu tema-tema penelitian Anda. Ketika belajar keterampilan menyimak, membaca, menulis, hubung ya. Atau masalah kurikulum yang berganti-ganti, atau masalah gurunya, atau masalah siswa. Ya, masalah Anda sendiri. Oke. Ingat, ada 2 gerbang ya, penelitian. Dari sini Anda, saya ingatkan kembali, saya ulang kembali, tentukan sikap dari sekarang. Apakah Anda akan masuk gerbang pendidikan dan pengajaran, artinya ke pendidikan, atau Anda akan masuk gerbang linguistik, atau bahasa Jepang, atau budaya Jepang, yang berkaitan erat dengan komunikasi. Linguistik di sini bukan linguistik ilmu murni, tapi ilmu terapan. Anda boleh membahas tentang teori linguistik, tapi tujuannya itu untuk memperlancar, mempermudah para pembelajar bahasa Jepang. Anda boleh membahas sastra, membahas budaya di sini, tapi ada kaitannya dengan komunikasi. Ya, ada kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Jepang. Bukan sastra semau gue, Anda mau meneliti sastra atau novel anu, bukan. Tapi Anda meneliti bahasa Jepang, sumbernya dari sastra tadi. Oke. Masalah yang paling urgen bagi Anda. Jadi Anda bisa membuat neraca atau membuat penjelasan setiap masalah itu. Apa bahayanya jika hal tersebut tidak segera diatasi? Anda melihat misalnya pembelajaran kanji di UPI sangat jelek sekali atau kurang jelek. Bahayanya apa ya? Mahasiswa UPI akan kalah dalam bungkasai misalnya lomba kanji kontes. Akan tertinggal ketika mengikuti Norioku Shiken misalnya. Itu bahayanya ada kan? Manfaat yang dapat dirasakan apabila masalah tersebut diatasi, nah, harusnya ditemukan cara belajar huruf kanji yang benar, yang tepat bagi orang Indonesia, terutama mahasiswa yang tipikalnya pemalas. Maksud pemalas itu tipikalnya selalu SKS, ditumpuk menjelang ujian belajar, ya, semalam sebelum ujian. Kalau ada cara itu lebih bagus. Apakah Anda sudah memahami metode atau cara untuk memecahkan masalah tersebut? Ya, Anda rumuskan punya masalah ini, kira-kira jawabannya seperti apa? Oke, nah ini kronologinya ya. Rumuskan masalah, ini bawa kemana-mana. Kalau Anda ingin meneliti tentang pembelajaran huruf kanji, ya rumuskan masalahnya. Cari teori untuk menjawab masalah tersebut, bagaimana fakta di lapangan, nantinya ada data, kemudian data dianalisis, kemudian simpulkan. Kalau masalah terjawab, selesai skripsi Anda. Oke, metodenya apa? Metode penelitian, ya. Ada pendidikan dan pengajaran. Ini kuantitatif nanti, ya. Ada eksperimen dan lain sebagainya. Yang kedua, ada penelitian kebahasaan atau kualitatif, berkaitan dengan linguistik, berkaitan dengan sastra atau budaya. Oke. Ya. Metode penelitian kependidikan, ini nih. Nanti kita akan bahas ini minggu depan ya, lebih detailnya. Metode itu apa sih? Metode itu adalah cara. Ya, cara yang harus ditempuh untuk melakukan sesuatu. Di dalam metode diturunkan ke dalam teknik. Ya. Teknik itu apa? Cara melaksanakan metode tersebut. Ya. Hanya di dalam metode itu banyak sekali macamnya. Ya. Ketika Anda ingin membelah buah apel misalnya atau buah jambu, banyak cara yang bisa dilakukan. Ya. Bisa dibelah pakai pisau. Pisau pun macam-macam. Pisau itu instrumen kan, macam-macam. Ada pisau bolu, ada pisau dapur,
ada pisau ikan, ada pisau daging, ada pisau terasi, dan lain sebagainya. Kira-kira yang mana yang bisa digunakan untuk membelah apel supaya hasilnya bagus? Itu dengan dipotong pakai pisau. Ada cara lain, bisa saja. Ya, membelah apel atau jambu, simpan di pintu, kemudian pintu ditutup, digencet gitu, jebret. Itu juga belah kan? Namun lihat hasilnya bagaimana, apakah efektif, efisien, atau tidak. Bisa juga apel disimpan di lantai pakai alas, kemudian ditincak ke kaki meja, gejret. Itu juga sama kan? Itu metode, banyak cara. Nah, orang pandai itu akan menemukan metode yang sesuai. Masa membelah apel pakai kaki meja? Ada juga yang membelah apel pakai pamupus, misalnya diketrok pamupus ayam kapuran, coba pakai ngetrok mulai apel. Atau pakai batu nanti jalan, nanti muning batu nanti. Nah itu. Nah, kebanyakan mahasiswa yang susah menuntaskan skripsi untuk S1, menuntaskan disertasi untuk S3, menuntaskan tesis untuk S2, itu di sana. Pemilihan dan penggunaan metode yang tidak tepat. Ya. Banyak ilustrasinya seperti tadi. Membelah apel boleh pakai pisau, tapi kalau pisau terasi kan hasilnya kurang bagus ya, bau dan lain sebagainya. Pisau daging juga, pisau bolu juga, dan lain sebagainya. Nah, teknik itu adalah cara melaksanakan metode. Nah, di dalam mata kuliah ini, inilah yang akan dibahas, metode dan teknik penelitian Anda. Nanti lebih konkretnya itu akan dibahas setelah sampai pada kerangka proposal. Ya. Jenis metode penelitian. Oke. Ini harus Anda pahami juga. Berdasarkan pendekatannya, metode penelitian itu ada penelitian kuantitatif tadi dan kualitatif. Kuantitatif itu dengan menggunakan rumus-rumus statistik, kualitatif itu dengan analisis kritis. Berdasarkan penelitiannya tadi ya, ada penelitian dasar menemukan teori baru dan penelitian terapan menggunakan teori yang sudah ada. Berdasarkan tujuannya, ada penelitian deskriptif, prediktif, improduktif, dan lain sebagainya. Anda harus bisa menjelaskan tema Anda itu masuk kemana. Ya, dari sini. Ya. Kemudian, udah ya, selesai. Ya, tepat ini jam 4. Oke, nanti tanya jawab di belakang. Ya. Tanya jawab di belakang. Untuk sementara. Ya. Silakan dibaca kembali, diresapi kembali. Sudah hampir jam 4. Kita istirahat dulu. Yang mau sholat asar saja dulu. Ya.